Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai teman-teman. Welcome to Jakarta's podcast brought to you by Language Influencer Community and Kampung Inggris Cegat RC. Yeay. Dan kali ini kita punya tema yaitu anak pesantren yang kece. Yeay. Wow, keren sekali temanya. Wow. Dan pagi ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh 1 dan 2 orang alumni salah satu pesantren yang sangat kece dan juga akan ditemani oleh salah satu guru favorit di pesantren tersebut. Kita undang saja ya tamu kita hari ini. Welcome Coach Baijuri dari Jagat RC. And then the next one kita ada Bang Iful. Yeay. Welcome Bang Iful. Dan yang terakhir ini adalah yang very special, alumni pesantren yang tercantik, Miss Rani. Silahkan masuk, Miss Rani. Dia nggak ada. Miss Rani lagi ngelayanin ini kayaknya. Tidak apa-apa ya. Oke guys, teman-teman semuanya. Welcome Miss Rani. Ya, keren sekali hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir. Wabil khusus kepada Bapak Coach Bay yang berkenan memberikan waktunya kali ini dengan kita semuanya. Ini adalah salah satu podcast untuk kita semua sebagai ruang bebas untuk berbicara dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, apapun itu jenis topiknya tanpa harus memikirkan benar atau tidaknya grammarnya. Cuma untuk kali ini adalah momen spesial buat kita karena tema kali ini adalah anak pesantren juga kece. Alright, yay. Baik, sebelum kita mulai, saya akan berikan 1-2 pertanyaan dulu kepada yang paling spesial deh, yang cewek satu-satunya ya, Rani. Ran, tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa ya? Hari Rabu. Salah. Hari ini kamu cantik banget. Apa dong? Thank you. Mr. Bay, bisa munduran dikit nggak? Boleh munduran dikit nggak? Oh, boleh. Salah, bukan gitu. Oh gitu. Karena gantengnya kelebihan. Aduh. Oke, terima kasih semuanya. Dan sebelum kita memasuki yang intinya ya, kami akan bertanya-tanya kepada alumni pesantren ini. Mungkin kita sedikit dulu mendengarkan welcoming dari Bapak Kepala Sekolah kita ya kepada Bapak Baijuri. Silakan Mr. Bay, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Oke. Baik. Terima kasih Coach Oji dan juga Coach Iful serta Coach Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sangat berbahagia kita semuanya hari ini. Tentunya kita selalu bersyukur senantiasa. Dan alhamdulillah pada hari ini Coach Oji tentunya bukan baru pertama kali ya hal ini dilakukan oleh Coach Oji dengan ide-idenya yang luar biasa. Dan kembali di podcast dalam hal ini bersama dengan Coach Iqbal dan Coach Rani ini sebagai ajang yang memang membuktikan bahwasanya pesantren Jagat Aras menjadi pesantren yang diperhitungkan di kancah peradaban dunia, tidak hanya di Provinsi Banten ya, kita juga nantiasa berperan untuk mensukseskan peradaban dunia. Ini salah satunya melalui event seperti ini. Dan terima kasih Coach Rani dan juga Coach Ipul dan juga Coach Oji, tentunya nama baik Jagat Aras ada di tangan kita semuanya dan sangat mengapresiasi bahwasanya podcast ini juga sebagai ajang yang memang menuntut kreativitas untuk seluruh guru atau dewan guru seluruhnya di SMP dan di SMA Jagat Aras. Dan tentunya hal ini menjadi titik balik yang positif untuk kita semuanya. Kita bisa
ekspresikan di ajang-ajang seperti ini, apapun itu bentuknya, baik berupa inisiasi ide, kemudian juga apresiasi, ataupun juga silaturahim, dan kemudian banyak sekali bentuk silaturahim yang lainnya. Tidak hanya seperti ini, jadi di ajang seperti inilah yang bisa memwadahi semuanya, bisa dengan tatap muka langsung atau juga yang online seperti itu. Intinya, apapun hal yang positif yang kecil apapun ya kita bisa share kepada orang lain, kita share kebahagiaan kepada orang lain seperti yang sudah dilakukan oleh Coach Oji yang seperti ini ya Coach, dengan ramuan-ramuan yang luar biasa terkait dengan gombal-gombalnya tadi sudah di share. Saya tadi sempat mengundurkan diri tapi dari dosis Pak Oji. Kira saya sudah mundur kurang pas kamera ngadonya benar-benar suruh. Aduh, saya jadi terkesima pagi-pagi udah gini sampai konsentrasi saya fokus. Buyar juga, dan tentunya ini menjadi motivasi untuk saya sendiri biar bagaimanapun saya sebagai guru dan lebih bersifat untuk jiwa saya sebagai pembelajar. Saya juga yang belajar terus bagaimana caranya membuat podcast dan semuanya. Intinya alhamdulillah, terima kasih Coach Oji dan juga Coach Ipul dan juga Coach Rani. Tentunya Coach Rani ini bukan berarti sembarangan Coach Rani ya, yang memang alumni Jagat Aras. Coach Oji, Coach Ipul juga sama nih. Coach Ipul alumni yang luar biasa, yang sekarang menjadi guru Coach Bay juga. Coach Rani juga sama nih, guru Coach Bay dalam bidang perempuanan ya. Luar biasa, wanita muslimah, fashion ya. Dan itu menjadi luar biasa. Ternyata di sana prestasinya juga seabrak juga. Coach Ipul apalagi. Dan terlebih lagi Coach Oji ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja Coach Oji. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses untuk semuanya, untuk kita semuanya. Sukses untuk pesantren Peradaban Nilai Jagat Aras. Kita menjadi tambah solehah, sehat, sukses dan kaya raya semuanya. Berkah untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Coach Bay. Salam 1 2 3 8. 1 2 3 8 itu adalah salah satu tagline-nya Coach Bay yang suka dipakai di pesantren Jagat Aras. Dan kita masuk ke scene berikutnya, perkenalan dulu karena hari ini, pagi ini, kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa. Ada Coach Ipul sebagai admin sekaligus, mungkin bisa diganti namanya. Yang kedua ada Miss Khairani atau kita panggil Rani. Silahkan dari Coach Ipul dulu memberikan sedikit perkenalan singkat saja ya. Nama, kemudian ya tentang sedikit aktivitas sehari-hari. Coach Ipul dulu ya. Oke, thank you very much Coach Oji sudah diundang sekaligus jadi admin hostnya. Subhanallah. Ini programnya Miss Oji luar biasa sekali. Perkenalkan dulu, nama saya Saiful Bahri, alumni pertama dari Pesantren Jagat Aras. Saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan komputer. Dan hobi saya juga berkaitan dengan komputer, yaitu coding dan ngebongkar komputer salah satunya. Oke, mungkin perkenalan singkatnya itu aja. Terima kasih Coach Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih Coach Ipul. Jadi Coach Ipul ini alumni Jagat pertama yang kemudian dengan sangat cepat sekarang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk IT di sekolah kami Jagat Arsi. Sekarang beliau menjadi profesor guru-guru untuk belajar tentang IT. Dan yang kedua yang tak kalah kerennya alumni kita ada namanya Khairani. Silakan Neng Khairani. Oke, halo semuanya. Hai. Thank you Mr. Oji, Mr. Bayjuri, dan thank you juga buat Mr. Oji yang udah nge-add Rani untuk join sesi hari ini. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Hairani, biasanya dipanggil kalau di Jagat itu dengan Miss Rani atau lain sebagainya. Terus untuk umurnya 22 tahun. Wow, muda sekali. Lalu kegiatannya sih aktivitasnya saya juga kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika sama Kak Epul, adik kelasnya. Jurusan Informatika.
Lalu aktivitasnya di pagi hari yaitu bekerja di Pesantren Peradaban Gereja Jagat Ars di bagian reception. Sekian sih, Mister. Wow. Jadi teman-teman semuanya dari alumni seluruh ketiga. Indonesia. Lupa. Oh iya, alumni ketiga ya. Alumni ketiga dari Jagat Ars. Sekarang menjadi orang yang paling cantik karena posisinya yang paling depan di resepsionis. Jadi tahu nggak, Mr. Bay, tahu nggak kenapa teman-teman dari Indonesia dari luar sana kalau datang ke Jakarta Ars suka nyaman kalau datang ke resepsionis? Kenapa tuh, Coach? Kira-kira kenapa ya? Nanti aja jawabannya ya. Baik, sekarang kita sebelum ada video yang kece, kita akan masuk dulu ke sesi English ngakak, yaitu pertanyaan bahasa Indonesia tapi harus dijawab dengan bahasa Inggris. Oke, nanti saya akan tanya semua ya. Oke, dari Kang Ipul dulu karena alumni Jagat pasti bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya Ibu apa Kang Ipul? Ibu. Mom, yeah, atau mother, yay. You're mute. Still mute. Yes, mother. Bapak Kapsa kita nih. Bahasa Inggrisnya ibu kota. Ibu kota. Mother. Kota itu, city. Mother city. Mother city. Yes, capital city. Oke. Capital city. Rani. Capital city ya. Bahasa Inggrisnya ibu tiri. Tep. Yes. Pintar, stepmother. Yay. Bang Ipul, bahasa Inggrisnya ibu jari. Mother finger. Mother finger, yeah. Mother finger, yeah. Thumb, right? Oke. Yes, Untuk Bapak Bay, bahasa Inggrisnya ibu negara. Ya. Ibu negara. Ibu mother. Nation ya. Mother. Negara, country. Country. Yes, berarti mother country. Mother country. Mother country. Ya, first lady. Dan terakhir untuk Rani, kalau bahasa Inggrisnya calon ibu anak kita. Sorry. Kalau bahasa Inggrisnya calon ibu anak kita. Berat. Alright. Just kidding, right? Itu namanya English ngakak. Oke, kita akan masuk ke scene berikutnya untuk tahu lebih dalam lagi siapa sih sebenarnya Bang Ipul dan Coach Rani tersebut. Let's check it out this video. Sir, audio, sir. Yeay. Hey, wow. Apa tadi ya? Saya juga.
jadi Saya juga malu bingung tadi saya. apa. Yang jelas tuh kayaknya orang-orangnya cantik, keren. Tapi mungkin nanti kita akan bisa dapatkan yang lebih jelas videonya ya. Sekarang saya dan Coach Bay akan bertanya kepada alumni kita ini tentang bagaimana sekarang karir mereka di Jagat dan di luar sana. Mungkin kita mulai dari Coach Rani dulu ya, dari Miss Rani. Miss Rani, tadi itu video apa ya sesungguhnya? Oke, itu sebenarnya video ini sih ya. Wait. Miss Rani, hai. Miss Rani? Hai, ada bel kedengeran nggak? Oh iya. Bisik banget. Ada iklan dulu ya. Itu namanya background dari studio kami, Jagatas Podcast. Backgroundnya bel istirahat. Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang kami akan bertanya-tanya, saya dan Coach Bay kepada alumni kita. Kita mulai dari Rani dulu, karena Rani ini kalau tidak salah ya, beliau tuh sempat menjadi finalis salah satu fashion hijab muslimat di Indonesia. Makanya kita kepoin banget nih, pengen tahu bagaimana. Jadi yang tadi itu video apa tuh, Ran? Tadi itu sebenarnya video pengujian diri sih. Rasa percaya diri gitu. Oke. Kirain kamu mau diuji, mau dong aku uji kamu. Pengujian untuk mental rasa percaya diri. Itu video kemarin di tanggal 4 ya, hari Sabtu. Itu saya ikut lomba model Search Tangerang 2021 yang dilaksanain di Balai Mall Tangerang gitu. Balai Mall Kota Tangerang. Dari 101 peserta, saya nomor urutnya 84 gitu. Jadi itu temanya tentang jeans lain sebagainya gitu. Jadi saya berpaduin itu baju yang sudah ada, saya sandbag dan saya rombak. Jadi ada jeans dan batiknya gitu. Awal sempatnya bingung, ini temanya jeans masa gini doang, tapi kurang rame, ditambahin apa ya gitu dan sebagainya. Aduh, saya bingung mikir gitu. Ya udah akhirnya ketemu rok sama jeans yang ada di kamar, ya udah saya tukang jahit. Oke. Wow. Oke, sekarang saya mau ke Coach Ipul, ke Mr. Ipul atau Kang Ipul. Halo Kang Ipul. Gimana tadi ngelihat videonya? Kan Kang Ipul itu alumni pertama, berarti kan tahu dong Rani waktu di sekolahnya. Kan adik kelas dong. Apa sih yang membedakan Rani kekinian dengan Rani keduluan? Rani zaman now dengan Rani zaman old. Saya hampir naksir sih. Tapi sayangnya ya saya tahan lah. Aduh, ini curhat yang terpendam nih sepertinya. Jadi ya teman-teman, kebetulan Kang Ipul ini dulu angkatan pertama di Jagat RC dan Rani itu angkatan ketiga. Jadi sudah pasti tahu dong bagaimana dulu di Jakarta. Nah, kita sekarang cek dulu ya ke kepala sekolahnya. Coach Bay. Coach Bay, emang dulu Coach Bay sebagai guru yang super duper gitu ya. Emang sudah melihat bakat-bakat anak-anak kita ini, kayak Rani yang kemudian dia menjadi salah satu fashion model di Muslimat, kemudian Kang Ipul yang menjadi leader IT atau manajer IT di sekolah. Apakah dulu emang sudah terlihat tanda-tanda kebesaran itu? Tanda-tanda kebesarannya. Baik, Coach Oji sebetulnya memang Coach Ipul ya, dari yang pertama, Coach Rani atau Coach Ipul dulu nih? Sama aja ya. Coach Ipul. Coach Rani dah, Coach Rani dulu. Coach Rani yang tadi Coach Bay lihat tadi sebetulnya sih sungguh-sungguh mantul ya kalau boleh dibilang itu. Dan tadi fashion, kemudian tampil di panggung dan lain sebagainya. Memang selama bersekolah di SMA Jagataras ini, Coach Rani salah satunya di antara murid-murid yang menjadi
bahasa itu pointer kali ya. Kalau pointer itu kelihatan dari di antara angkatan ketiga ini salah satunya Coach Rani ini memang pilihannya dulu ingatkan Coach Bay jurusan kimia kalau tidak salah bersama dengan dua teman yang lain ya Coach Rani ya. Tapi sejauh Coach Bay yang lihat memang Coach Rani suka hal-hal yang berbau keindahan gitu maksudnya. Keindahan mukanya saja. Dari paras mukanya aja ada paras keindahan. Emang indah itu bau ya. Emang indah itu bau ya. Suara keindahan sebetulnya sih. Tapi sejauh saya lihat Rani ini dan perkembangan yang luar biasa dari Coach Rani progresnya memang belajar semangat untuk belajar hal-hal yang tentunya ini luar biasa dari Coach Rani. Sehingga walaupun sibuk kuliah, sibuk meniti karirnya juga, tetap senantiasa untuk menyempatkan waktunya di institusi Jagat Aras sebagai sebagai alumni yang terbaik untuk hidupnya ke Jagat Aras ini sampai sekarang sampai saat ini. Wow. Jadi alhamdulillah Coach Rani ini luar biasa untuk pokoknya mantel sup ya kalau pokoknya di pembelajaran kesehariannya pun luar biasa. Bagaimana kalau dengan Coach Ipul dulu latar belakangnya ketika dia di SMA? Nah, untuk Coach Ipul ini sesungguhnya sih sebagai capung yang terbang dengan cepat gitu Coach sebetulnya. Capung yang terbang dengan cepat gitu. Tar dulu. Kok bisa diumpamakan sebagai capung? Emang apa? Kenapa capung? Capung itu ya calon calon fungsional. Oke. Calon fungsional ini. Fungsional itu artinya fungsi Coach Ipul di sini luar biasa. Di dahulu kala udah kayak ngomong dahulu Coach Bay mengenal Coach Ipul itu yang memang luar biasa ya dengan untuk karakter Coach Ipul ketawaduannya itu Coach Bay luar biasa. Sampai saat ini juga Coach Bay rasakan Coach Oji itu sangat berasa sekali gitu. Jadi betul. Down to earth atau tawadu itulah yang kemudian membuat Ipul sekarang menjadi seorang manajer IT di kita ya. Manajer IT di kita dan tentunya Coach Ipul memang pernah berujar juga sih waktu itu ingin mimpi besar di bidang IT. Ternyata memang Coach Ipul sampai sekarang juga bukan hanya mimpi di bidang IT ya, tapi juga di bidang-bidang yang lainnya juga Coach Ipul juga ada yang banyak juga ya. Artinya Coach Ipul sekarang dulu sih menjadi murid, tapi di bidang hanya Coach Bay saja ya mata pelajaran. Tapi sekarang juga menjadi guru untuk saya sendiri Coach Oji. Jadi dalam bidang IT terkait dengan kabel warna merah, warna putih, termasuk juga IT, video dan semuanya itu. Baik. Wah jadi Coach Ipul malah. Mantap. Kalau gitu kita langsung cek aja ke Bang Ipul. Apa sih kok bisa gitu ya dari seorang siswa SMA lalu berubah menjadi capung, lalu kemudian sekarang menjelma menjadi manajer IT di Jakarta Arsik. Apa sih motivasi dan latar belakangnya? Masya Allah. Untuk Kang Ipul. Oke. Latar belakang kenapa saya menyukai teknologi itu yaitu berawal dari waktu zaman saya MTS, yaitu di MTS Babakan Ciwaringin. Saya ketertarikan di dunia internet, dulu masih zamannya Facebook, sosial media Facebook, belum Instagram. Nah, di Facebook itu ada namanya grup atau komunitas sharing tentang trik-trik internet dan trik-trik kuota gratisan waktu itu. Nah, ternyata waktu itu ada ya gitu celah-celah di teknologi untuk akses ke situ. Nah, awalnya tertarik di ranah-ranah situ. Terus karena dunia internet itu luas, saya pelajari itu nggak ada habisnya, ilmunya luar biasa. Jadi sampai saat ini pun saya masih belajar, masih mengembangkan diri untuk di perkembangan internet dan teknologi yang saat ini. Sebenarnya awal kenapa saya suka teknologi itu dari kakak saya. Kakak saya itu juga salah satu yang hobi banget dengan teknologi, ngerakit jaringan, membuat website dari waktu kecil. Padahal dia belum menggunakan handphone, masih menggunakan dulu namanya handphone Nokia Symbian. Nah, itu kita bikin blog dan bikin website dinamis. Ya masih basic lah.
Nah, dari situ ternyata kita bisa menyimpan data kita di internet loh dengan website personal kita gitu. Ibarat CV kita itu dipublishkan di internet itu keren banget waktu itu. Wow. Jadi sebenarnya ada satu inspirasi dari seseorang yang kemudian membuat Bang Epul menjelma menjadi seorang manajer IT. Bicara tentang inspirasi, setelah ini kita akan bertanya-tanya ya, inspirasi teman-teman ini apa dan kenapa. Tapi sebelum itu ada tebak-tebakan dulu. Ini ada sesuatu, saya punya box di sini, di dalamnya ada sesuatu. Saya akan bertanya dan silakan ditebak ya. Ini sesuatu yang berkaitan dengan alat tajam, kemudian bisa dipakai untuk oleh anak-anak, oleh orang dewasa. Ada yang tahu? Apa di dalam isinya? Pisau. Yeay, kurang tepat. Biasanya sih selain pisau dia punya teman. Temannya pisau, temannya cutter. Biasa dipakai di kantor juga. Rani bisa tebak? Gunting bisa. Berarti. Yeay. Belum jawab udah betul tuh. Karena kita dalam satu tempat, jadi kita tahu ini apa. Oke, terima kasih tadi kita sudah tahu sedikit latar belakang alumni Jakarta Arsi, sehingga mereka sekarang menjelma menjadi salah satu modeling dan salah satu manajer IT. Tapi sekarang kita boleh ingin tanya tahu. nggak, Coach Joji? Boleh Iya, tanya ke dua orang alumni ini. Silakan. Ada Coach Ipul sama Coach Rani. Yang pertama, sesungguhnya sampai sejauh ini gitu, mungkin ada nggak kata-kata mutiara, maksudnya kata-kata yang memang the best banget di atas langit ketujuh lah gitu, maksudnya kata-kata ini bisa mengantarkan Coach Rani dan Coach Ipul lah sampai sejauh ini bisa istiqomah gitu di karir, kemudian belajar terus dan belajar terus sampai sejauh ini menjadi seorang Coach Ipul, menjadi seorang Coach Rani yang luar biasa. Ada sih kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara gitu, maksudnya bisa yang selama ini membayang-bayangi atau menjadi shadow buat Coach Rani dan Coach Ipul nih. Apa yang bisa? Boleh saya dulu, Coach? Boleh. Ya. Motivasi yang selalu saya ingat itu perkataan guru saya. Pertama guru saya. Gurunya bukan Coach Pak ya? Abah Jagat. Ya, Abah Jagat itu pendiri pesantren Jagat As ya. Oke. Nah, Abah Jagat itu pernah bilang ke saya pada waktu Abah Jagat duduk bareng, cuman berdua. Abah Jagat bilang, Pul, lakukan apa yang kamu sukai apa yang kamu lakukan. Do what you like what you do gitu. Karena ketika suatu hal yang kita kerjakan itu hal yang kita sukai, itu tidak akan ada rasa lelah. Ya, terus ketika suatu hal yang kita kerjakan ini atau pekerjaan yang kita sedang lakukan ini kita buat menjadi kesukaan kita, itu akan betah di pekerjaan di situ gitu. Nah, dan akan berkembang karena kita bakal mengeksplor lebih lanjut karena kita suka tertarik interest gitu ke apa yang kita kerjakan. Nah, Abah Jagat menyampaikan perihal ke situ dan itu yang selalu terngiang-ngiang di saya gitu. Dan Abah Jagat juga bilang every day is holiday. Jadi tidak ada hari kerja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak ada. Jadi semua hari itu hari Minggu gitu. Kenapa? Karena ketika karena kita mempunyai konsep nah, jadi ketika kita menyukai suatu hal itu kita nggak ada. Ini office hour nggak ada. Jadi kita semuanya dijadikan hari libur kita karena kerjaan kita pun suatu hal yang luar biasa emang. Ini super duper nih, alumni super duper. Baik, Rani silahkan. Dari Ucari boleh. Aku nggak ngerti langit ketujuh itu apa, di mana. Oke, ini tentang motivasi ya? Ini tentang bahas motivasi ya? Gimana sekaligus motivasi Coach Rani itu. Oke. Kita yang awal itu loh, bisa. Saya selalu pengen belajar. Ya, oke. Ya pertama kali itu motivasi saya mengikuti kan saya suka hal yang baru gitu ya.
dan saya juga mikir itu kalau kita tuh selalu punya self development itu gimana sih per diri orang sendiri gitu. Kita kan kayak nilai sesuatu, saya dikasih kertas itu, prestasi kamu di kertas itu kamu tulis apa aja sudah kamu raih gitu. Nah di tahun lalu itu sebelum saya terjun mempunyai karir kegiatan yang membuat saya produktif, itu saya bingung gitu. Apa nih kualitas diri saya itu apa aja yang harus perlu ditulis di kertas ini gitu. Hal apa yang harus kamu punya produktivitas dan berkualitas dalam diri kamu. Karena kan menjadi wanita yang muslimah juga harus memiliki integritas yang baik ya Coach ya. Seperti harus bisa menyalurkan minat dan bakatnya, terus bisa percaya diri, terus bisa jadi empowering woman gitu. Ya, lalu di situ saya coba-coba hal yang tidak diniatkan secara benar-benar, tapi niat iseng aja gitu, terjun di dunia fashion, modeling dan sebagainya. Karena dulu pun saya pengen jadi modeling photoshoot itu di waktu SMP gitu, hanya pengen jadi foto modeling aja gitu. Lah wallahualam rezekinya sudah di usia sekarang, terus ya ikut sekolah modeling, awal-awalnya juga ikut fashion show pertama kali tanpa ada basic sama sekali, terus beli heels salah ukuran, terus salah tema lain sebagainya. Seru ya? Gitu. Awal mula Keren gitu. Mental down-nya pasti ada gitu, ikut terjun di dunia itu. Kan kita kan mikir namanya modeling itu kan kategorinya harus tinggi, terus harus good looking overall lah istilahnya gitu, dari tinggi lain sebagainya gitu. Nah lalu dari situ ya saya. Jadi modal cantik juga nggak cukup ya, harus pedenya, harus confident-nya. Iya bener. Luar biasa. Lalu pokoknya hal yang sudah saya dapat ilmu lain sebagainya, seberapapun ilmu yang kamu dapat ternyata ilmu kamu tidak cukup di situ. Jadi motivasi saya selalu ikut ya, kamu harus memperbaiki self development kamu, gimana kamu bisa mengimprove diri kamu untuk diri kamu maupun dengan lingkungan kamu. Karena pun hasil yang sudah kamu usahakan pasti akan balik feedbacknya di dalam diri kamu gitu. Wow, amazing. Itu sih Amazing. That is quote of the day. Dan perlu teman-teman ketahui kalau Rani ini pertama dia sebagai finalis Miss Muslimah Hunt X Tropical ya. Apa itu Hunt X Tropical? Yes, yang kedua beliau juga sebagai peserta terbaik kedua di ajang evaluasi 1 Muslimah School, right? Yes. Ih, keren banget. Dan yang berikutnya beliau juga sebagai top 25 Putri DIU Collection. Apa itu DIU Collection? Kurang paham sih Dewi itu kayaknya pemiliknya gitu kan namanya Dewi. Jadi dia foundernya, jadi ya udahlah Dewi Collection. Yes, luar biasa. Jadi ternyata Pak Bay alumni Jakarta Arsi ini sangat-sangat berkualitas ya, karena terlihat dari bagaimana mereka berkarya di sekarang ketika mereka selesai dari sekolah kita. Oke, untuk berikutnya kita ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini dari saya terakhir. Apa target Ipul dan Rani di tahun ini atau di semester ini dalam dunia karirnya? Apa targetnya? Kang Ipul, silahkan Coach Ipul. Oke, saya dulu ya misalnya. Kalau target saya sih untuk di semester ini saya sedang merancang program-program yang untuk Jagat As. Semoga program-program itu cepat selesai. Ya, jadi saya sedang mendevelop sebuah sistem untuk Jagat Arsi. Nah, salah satunya adalah sistem informasi santri untuk parents dan report real time dari guru langsung ke orang tuanya. Itu penting banget untuk santri karena untuk parents karena orang tua jauh dengan anaknya, butuh update foto terbaru, perlu ada info perkembangan anak saya apa sih itu yang terbaru untuk bulan ini gitu. Nah, itu penting sekali. Jadi sedang mendevelop itu. Wow. Luar biasa. Saya aja nggak ngerti loh bagaimana itu cara bikinnya.
Rani, target kamu apa? Nikah, kawin, punya anak? Ini kan lah masih 3 tahun lagi. Oh, masih lama Bang Ipul, masih lama ternyata. Ya, masih ada kesempatan ya Coach. Oke, kalau untuk target sih saya ikut di event Food Dream Inspiring Woman. Itu event yang diadain dari Detik Forum. Itu yang akan nanti hadiahnya akan bisa umroh gitu. Wow. Kita doakan ya, semoga bisa umroh. Amin. Ajak-ajak kita loh. Pokoknya targetnya emang improve sih untuk diri sendiri gitu. Untuk pembelajaran diri, pengalaman, karena kan kami masih muda gitu ya. Oh iya, kalau apa juga masih. Kita udah tua, iya. Sejauh ini sudah ada endorser atau endorse dari beberapa? Kalau endorse sih belum, karena kan ya soon lah insya Allah. Amin. Itu tuh Pak Kapsek mau endorse katanya. Begitu, mau endorse sih. Endorse, mau nggak di-endorsein? Apa tuh? Boleh. Calon pendamping masa depan, endorse-nya. Alright, Mr. Bay ada pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi mungkin Mr. Bay untuk Apple dan Rani. Ya, Coach Ipul dan Coach Rani sebetulnya teknik apa sebetulnya ya? Jurus rahasia mungkin ya, jurus rahasia Coach Ipul sama jurus rahasia Coach Rani ini ketika di Coach Rani sedang menggeluti di bidang fashion misalkan, ada sesuatu yang harus dikembangkan nih, kreatif dan sebagainya. Jurus rahasianya apa tuh? Nah, Coach Ipul juga sama nih, ketika lagi menemukan problematika ketika di bidang IT gitu. Apa sih yang bisa di-share ke kami itu, share kepada hal yang ramai peradaban dunia gitu. Jurus rahasianya apa tuh? Yang anti mager, anti baper, dan anti apa pokoknya semuanya. Itu gimana tuh Coach tuh? Memanage itu semua. Rahasia buat tetap. Mungkin dari Coach. Oke. Ya, Coach Rani dulu boleh, Coach Rani boleh. Kalau setiap kita itu melakukan hal baru pasti ada problematikanya pasti ya Coach ya. Oke. Nggak mungkin nggak ada problemnya gitu. Itu pun walaupun Rani ikut lomba lain sebagainya, yang namanya minder pasti ada banget. Minder pasti ada ya. Banget pasti ada. Karena pun waktu itu pun ikut lomba lain sebagainya, terus yang lihat dari mereka penampilannya bagus-bagus, pakaiannya juga oke, niat-niat banget. Sedangkan Rani tuh pakai kayak casual, apa adanya lah yang Rani punya. Beli pun kayak aja lah kepepet atau apapun, takutnya ini gitu. Ya itu kayak udahlah nggak usah kita aja kali yang mundur gitu. Tapi kan balik lagi ya. Kalau mundur tiba-tiba kan nama kamu akan jelek di mata orang-orang gitu sebelum maju gitu loh istilahnya. Jadi tapi nama pacarnya udah bagus loh. Khair. Luar biasa. Masya Allah. Nah iya dari situ ya udah buang aja rasa malu terus minder. Ya ada pasti ngedownnya pasti ada, tapi kalau kita benar-benar niatin itu, kita yakin ya lillahi ta'ala itu kita pasti bisa, dan kamu akan ngerasain apresiasi diri itu kamu artinya kamu mampu gitu mengalami semua coba-cobaan itu. Gitu lah Coach. Tapi di lain sisi ya pas udah penampilan peserta lainnya juga nampil, ternyata mereka pakainya bagus tapi ternyata catwalk-nya jelek, kurang oke. Jadi positif thinking aja gitu. Jadi luar biasa. Bicaranya Rani tadi tentang inner quality dan outer quality. Harus dua-duanya harus dapat ya. Tapi tadi buang rasa malu itu bukan berarti nggak punya malu kan ya? Iya. Maksudnya dalam hal situasi apapun itu kalau yang mendesak kamu bikin itu lah. Oke, menarik sekali ya. Luar biasa. Terima kasih Coach Rani. Coba mungkin rahasianya ketika ini. Kalau saya biasanya kalau saya sedang membuat suatu program itu pasti ada kendala-kendala untuk saya belum dapat nih ilmu untuk membuat ini. Saya belum dapat nih cara untuk mengatasi membuat sistem kayak gini. Nah, biasanya
keponya itu muncul, harus keingin tahunannya harus dimunculkan di situ. Jadi jangan ketika kita mentok ya sudah gitu menyerah. Menjadi seorang programmer itu pantang menyerah dan harus mempunyai nilai keinginan tahu yang tinggi gitu. Keponya luar biasa. Ini harus kayak gimana ya? Ini harus kayak gimana ya? Nah, kita harus cari tahu, gali, sharing, kita tanya-tanya ke teman, ke forum, dan itu cara saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ketika membuat suatu program. Gitu. Wow, luar biasa. Kepo, apa tadi? Jangan menyerah dan selalu mencoba. Luar biasa sekali. Keren. Oh my God. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan mungkin ini sesi terakhir, boleh dong diberikan satu statement terakhir atau closing statement untuk calon santri-santri Jagat, untuk adik-adik kita yang mungkin masih di SD sana, masih di luar sana, bahwasanya anak pesantren juga itu kece dan bisa berkarir di mana saja. Sebagai closing statement, silakan Coach Bay. Baik, Coach Joji, terima kasih atas silaturahminya hari ini, dan inilah sesungguhnya kepada seluruh calon santriwan santriwati di luar sana, baik yang di level yang junior maupun juga yang di level yang Coach ya, elementary ya Coach ya. Dan di luar sana inilah bukti bahwasanya alumni Jagat Aras berkiprah, tidak putus asa, tidak mudah menyerah, dan tidak juga menutup diri untuk berkembang dan belajar lebih banyak lagi. Salah satunya ada Coach Rani dan Coach Ipul menunjukkan bahwasanya eksistensi pesantren peradaban ini Jagat Aras di luar sana sampai saat ini alumni-alumni terus mengembangkan sayapnya, memperbaiki sayapnya, memodifikasi sayapnya, bahkan tidak hanya sayap ya. Otomatis kalau udah sayap diperbaiki, pasti body juga pasti semuanya akan berbaiki. Nggak mungkin kalau sayapnya yang memperbaiki tapi bodinya juga ini. Tapi bukti bahwasanya Coach Ipul dan Coach Rani ini di samping mengembangkan sayap, tapi juga badannya sudah pasti automatically auto meningkat ya. Jadi ini yang menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya Coach Haji, Coach Ipul dan Coach Rani ini salah satu alumni yang memang dipertimbangkan dan menjadi nilai-nilai positifnya sudah banyak sekali. Dan tentunya bagi para calon santriwan santriwati baru bisa melihat lebih banyak lagi alumni Jagat Aras nanti di tayangan-tayangan berikutnya ya Coach Hoji ya. Ipul dan Coach Rani tentunya bisa menjadi memotivasi lebih untuk bahwasanya santri pesantren peradaban Jagat Aras buktinya bisa kok, bahkan sangat lebih bisa sekali untuk bergaul dan juga menyumbangkan hal yang positif lebih banyak lagi di kancah peradaban dunia ini ya, salah satunya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya kalau bukan karena santri, ya siapa lagi yang akan membangun peradaban NKRI? Santri identik dengan NKRI, karena ujungnya santri NKRI. Ya, santri itu ya NKRI. Ya, dari santri lah peradaban dunia itu muncul. Ya, santri itu jangan dianggap remeh, bahwa santri itu bisa skalanya juga. Baik, itu mah terima kasih untuk closing statement-nya. Sangat panjang sekali. Closing-nya kayak Oke, dari Rani dan Bang Ipul mungkin closing statement aja ya. Singkat dan padat untuk calon santri kita nanti. Saya dulu, Coach, boleh? Yes. Oke. Untuk closing statement-nya ya, Coach. Kalau dari saya, untuk para santri-santri Jagat As yang sudah jadi santri Jagat atau yang akan menjadi santri Jagat As, masih calon ya. Pokoknya kalau jadi santri itu bisa jadi apa aja. Bisa jadi kiai, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bahkan jadi IT, hacker, ya itu profesi apapun, hobi apapun itu bisa diolah di pesantren juga gitu. Kita bisa asah, kita bisa kembangkan juga di pesantren. Jadi jangan khawatir untuk masuk pesantren, karena masuk pesantren itu bukan suatu hal yang menghambat untuk mengembangkan suatu hobi kita. Jadi jangan berpikir untuk pesantren itu akan menghambat gitu. Jangan. Jadi santri itu harus produktif dan kreatif dan inovatif.
gitu. Yeay. Makasih santri yang produktif, kreatif dan inovatif. Rani? Oke. Iya, kalau menurut saya kan jadi santri itu harus bisa tetap menggeluti minat dan bakatnya ya. Jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk menuju kesuksesan yang kita mau gitu. Menurut saya harus jadi bukan penghalang jadi santri itu. Jadi santri itu malah bekal awal basic kita menghadapi dunia di luar itu seperti apa gitu. Wah, luar biasa. Yeay. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di Jakarta Podcast dengan tema Anak Pesantren Juga Kece. Dan selamat berjumpa di podcast berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan close dengan Macarena Dance. Yeay. Oke, seperti ini gampang. Ke sini, lalu ke kiri dan ke kanan. Lalu seperti ini, oke? Ke kiri dan ke kanan. Oke. Are you ready, guys? Ready? Hey, be ready. Diego Takupas. Oke deh. Mantap. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali Thank di you. acara Jakarta Podcast. Terima kasih. Yeay. Thank you, great.